Ada sebuah benda di ruang bawah tanah Pripyat, Ukraina, yang saking beracunnya, kalau kamu berdiri di dekatnya selama 30 detik, kamu akan langsung merasa pusing. Kalau kamu berdiri di sana selama 300 detik atau 5 menit, dokter akan bilang, umurmu tinggal 2 hari lagi. Benda mengerikan ini dijuluki the elephant's foot atau kaki gajah. Ini bukan berasal dari hewan, tapi karena bentuknya yang menyeramkan, seperti kaki monster raksasa yang meleleh dan membeku. Ini adalah sisa-sisa terburuk dari bencana nuklir Chernobyl. Selama puluhan tahun, monster ini bersembunyi di kegelapan, terus-menerus memancarkan kematian bagi siapa saja yang berani mendekat. Apa sebenarnya benda ini? Dan kenapa dia masih sangat panas sampai hari ini? Selamat datang di Jejak Fakta, tempat kita mengupas misteri paling berbahaya di dunia. Kita semua tahu cerita ledakan Chernobyl pada tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir itu meledak, menciptakan bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Tapi yang jarang dibahas secara mendalam adalah apa yang terjadi di dalam reaktor itu setelah ledakan dahsyat tersebut. Di dalam inti reaktor yang hancur, suhu melonjak hingga mencapai 2000 derajat Celcius. Bayangkan, panas sepanas itu. Panas ini tidak hanya melelehkan bahan bakar uranium yang ada, tapi juga ikut melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Batang kendali, pasir yang ditumpahkan dari helikopter untuk memadamkan api, beton dari lantai bangunan, dan baja dari struktur penyangga. Semuanya bercampur menjadi satu adonan bubur radioaktif yang sangat panas dan cair. Para ilmuwan menamai adonan neraka ini Corium. Corium ini pada dasarnya adalah lahar gunung berapi buatan manusia, tapi jauh lebih mematikan. Dengan suhu yang luar biasa tinggi, lahar radioaktif ini mulai bergerak. Dia melelehkan lantai beton setebal 2 meter, menetes ke bawah melalui pipa-pipa dan lorong-lorong service, dan akhirnya berhenti dan mengeras di sebuah ruangan di bawah reaktor, yaitu koridor uap. Di sanalah dia mendingin dan membentuk gumpalan hitam keriput yang kita kenal sekarang sebagai kaki gajah. Bentuknya yang aneh dan tidak beraturan membuatnya tampak seperti kaki hewan mitologis yang mengerikan. Sebuah monumen permanen dari sebuah bencana. 8 bulan setelah bencana, pada bulan Desember tahun 1986, para ilmuwan dan petugas pembersih Soviet yang disebut liquidators mulai memberanikan diri turun ke reruntuhan reaktor. Misi mereka adalah untuk menilai kerusakan dan menemukan di mana sisa bahan bakar nuklir berada. Di tengah kegelapan dan puing-puing, dengan hanya berbekal senter dan alat ukur radiasi, mereka menemukan massa hitam ini. Ukurannya sekitar 2 meter lebarnya dan beratnya diperkirakan ratusan ton. Ketika mereka mencoba mengukur tingkat radiasinya, sesuatu yang menakutkan terjadi. Alat ukur radiasi mereka, Geiger counter, langsung berbunyi sangat kencang dan jarumnya mentok di angka tertinggi, lalu rusak. Tingkat radiasi yang dipancarkan kaki gajah saat itu diperkirakan mencapai 10.000 rentgen per jam. Untuk memberi gambaran, dosis radiasi yang bisa membunuh manusia adalah sekitar 500 rentgen. Jadi, berdiri di dekat kaki gajah selama beberapa menit saja sudah pasti berarti hukuman mati. Kalau dibandingkan lagi, dosis radiasi dari 1 kali foto ronsen dada di rumah sakit itu hanya sekitar 0,00001 rentgen. Artinya, berdiri di depan kaki gajah selama 1 jam sama dengan menerima radiasi dari jutaan kali foto ronsen secara bersamaan. Radiasi ini akan menghancurkan sel-sel tubuhmu
dalam hitungan menit. Itulah kenapa benda ini sangat berbahaya. Saking kerasnya benda ini, para ilmuwan menghadapi masalah lain. Mereka perlu mengambil sampel untuk dianalisis untuk mengetahui komposisi dari corium ini. Awalnya mereka mencoba menggunakan bor yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi bor itu tidak mampu menembus permukaannya dan malah patah. Akhirnya, dengan putus asa dan penuh risiko, seorang petugas terpaksa menembak kaki gajah ini menggunakan senapan serbu AK-47 dari jarak yang aman. Peluru berhasil memecahkan sebagian kecil permukaannya, dan pecahan itulah yang akhirnya bisa diambil untuk diteliti. Dari sampel tersebut, mereka menemukan bahwa kaki gajah terdiri dari campuran silikon dioksida, uranium, titanium, zirconium, magnesium, dan grafit, sebuah koktail mematikan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalian mungkin pernah melihat foto ikonik yang sangat terkenal dan sering beredar di internet. Seorang pria tampak santai berdiri di samping kaki gajah. Banyak yang bertanya, siapa orang gila yang berani berpose di samping objek paling berbahaya di planet ini? Namanya adalah Arthur Korner, seorang spesialis nuklir dari Kazakhstan yang bekerja di Chernobyl setelah bencana terjadi. Foto ini diambil sekitar tahun 1996, 10 tahun setelah bencana. Pada saat itu, tingkat radiasi kaki gajah sudah menurun secara signifikan, tapi tetap sangat mematikan. Sekarang, perhatikan fotonya dengan saksama. Kenapa kualitas fotonya sangat buram, kasar, dan ada banyak bintik-bintik putih aneh seperti noise? Itu bukan karena kualitas kamera zaman dulu atau filter Instagram. Bintik-bintik dan keburaman itu adalah bukti fisik dari radiasi itu sendiri. Radiasi gamma yang dipancarkan oleh kaki gajah sangat kuat, sehingga partikel-partikelnya menabrak dan merusak klise film kamera secara fisik saat foto itu sedang diambil. Kamera itu sendiri sedang diracuni oleh radiasi saat mengabadikan momen tersebut. Arthur Korneyev sendiri dilaporkan telah mengunjungi lokasi kaki gajah lebih sering daripada siapapun. Meskipun ia hidup cukup lama setelah foto itu diambil, ia menderita berbagai masalah kesehatan serius, termasuk katarak parah yang membuatnya hampir buta dan penyakit kulit akibat paparan radiasi yang ekstrem selama bertahun-tahun. Dia sering dijuluki sebagai manusia yang berteman dengan monster. Lalu, bagaimana kondisi kaki gajah sekarang, hampir 40 tahun setelah kelahirannya? Yang mengerikan, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah kaki gajah secara perlahan mulai mendingin. Aktivitas radioaktifnya terus meluruh. Seiring waktu, tingkat radiasi di sekitarnya telah turun drastis dibandingkan saat pertama kali ditemukan. Jika dulu bisa membunuh dalam hitungan menit, sekarang mungkin butuh waktu berjam-jam paparan langsung untuk dosis yang mematikan. Tapi jangan salah, radiasinya masih sangat berbahaya dan mematikan bagi siapapun yang mendekat tanpa pelindung. Sekarang kabar buruknya, seiring waktu, struktur kaki gajah yang dulu sekeras baja mulai rapuh dan retak, dia mulai hancur menjadi debu. Dan debu radioaktif ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena partikel debu yang sangat kecil ini bisa dengan mudah terhirup masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan kontaminasi internal yang jauh lebih sulit ditangani daripada paparan eksternal. Inilah salah satu alasan utama mengapa struktur pelindung raksasa bernama New Safe Confinement dibangun di atas reaktor nomor 4 yang hancur. Kubah baja raksasa ini dirancang untuk mengurung sisa-sisa reaktor, termasuk kaki gajah dan debu radioaktifnya.
selama 100 tahun ke depan, mencegah agar partikel mematikan itu tidak tersebar oleh angin ke seluruh Eropa dan dunia. The Elephant's Foot adalah sebuah pengingat yang abadi dan menakutkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang kekuatannya jauh di luar kendali kita. Benda itu akan tetap ada di sana, terkunci di ruang bawah tanah yang gelap di Pripyat. Mungkin selama ratusan bahkan ribuan tahun lagi, sebagai saksi bisu dari kesalahan fatal manusia, diam-diam menunggu mangsa yang ceroboh. Sebuah monster yang kita ciptakan sendiri. Dan sekarang kita harus menghabiskan sisa waktu kita untuk memastikan dia tetap terkurung. Kisah kaki gajah mengajarkan kita tentang kekuatan dan bahaya teknologi nuklir yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian. Jika suatu hari nanti kalian punya kesempatan untuk ikut wisata dark tourism ke Chernobyl dan diizinkan masuk ke area reaktor, apakah kalian akan cukup berani untuk turun ke ruang bawah tanah ini dan melihat kaki gajah dengan mata kepala sendiri? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu seberapa berani kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang juga tertarik dengan misteri seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Jejak Fakta berikutnya. Subscribe agar tidak ketinggalan.